Jadi Jokowi itu presiden yang nggak berbuat apa-apa, cuma merusak saja. Ya, yang pasti memang hutangnya makin banyak, ya. Makin banyak sehingga beban kita makin. Pertama nggak gimana tentang bahwa Jokowi itu sebagai sering memberikan membangun infrastruktur, apakah itu menjamin? Infrastruktur yang dimaksud Jokowi infrastruktur itu mungkin jalan tol. Ya. Itu infrastruktur yang berbayar. Dan itu yang lebih penting. Yang lebih penting adalah infrastruktur pertanian. Bagaimana irigasi dibikin dam supaya orang-orang desa itu kembali ke desa membangun desanya. Dengan demikian pengangguran tidak bertambah terus di kota-kota. Ya. Dengan demikian produksi bisa meningkat. Karena itu tidak mengherankan 14 tahun Soeharto di pasar, Soeharto bisa mendapatkan penghargaan sebagai negara. Iya, pidato di PBB segala ya, yang di PBB ya. Itu penghargaan dari Indonesia International Rice Research Institute. Itu lembaga PBB yang memberikan penghargaan kepada hasil pertanian. Ya. Oke. Jadi dari obrolan kita pada hari ini dengan Bang Adil, kita bisa menilai sendiri dan melihat fakta sendiri bahwa betul negara kita pernah dihargai oleh PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam channel UI Watch, channel yang seru ini, di mana alumni UI yang sedang memonitor situasi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Kali ini saya Heru Purwanto akan ngobrol dengan senior alumni UI, Bang Asri. Beliau adalah dari Fakultas Ekonomi ya Bang ya? Ya. Abang angkatan tahun berapa Bang? 67. 67, Masya Allah. Berarti Abang usianya sudah berapa tuh sekarang? Insya Allah 78. Dengan usia 78 ini, Abang apa yang menarik Abang untuk ikut ngobrol di UI Watch Bang? Ya, saya menganggap ngobrol di sini adalah sebagai bagian rasa syukur bahwa kita pernah belajar ekonomi, tapi kok kita tidak pernah memberikan apapun kepada bangsa ini, yaitu cara memberikan kepada bangsa ini ya dengan cara mengaplikasikan ilmu ekonomi yang kita peroleh dari bangku kuliah supaya bisa bermanfaat bagi bangsa negara, membangun supaya rakyat bisa menikmati hasil pembangunan. Masya Allah. Abang berarti sudah ngalamin situasi di mana dipimpin oleh berbagai presiden nih Pak, pemerintah. Ya, nah, selama ini menurut Abang secara pribadi ya, pendapat Abang pemerintahan mana yang menurut Abang yang secara ekonominya bagus? Kalau secara ekonomi yang paling bagus adalah Soeharto. Alasannya? Alasannya memang hanya Soeharto yang membuat suatu program ekonomi yang namanya replika 5 tahun, ada APBN-nya dan berkelanjutan, jadi tidak putus begitu saja. Jadi Soeharto mengambil alih kekuasaan tahun 67 ya. Ya. Tapi sejak tahun 67, tahun 69 dia sudah bikin replika. 69. Tahun 81 hasilnya sudah bisa dinikmati, yaitu Indonesia menjadi negara swasembada beras. Oh, beras ya. Beras. Sampai sekarang belum ada negara kita yang mendeklar kita swasembada beras, belum ada. Gitu Pak. Karena juga nggak pernah diurus secara serius. Nah, ini menarik nih pernyataan Abang bahwa negara tidak diurus dengan serius. Jadi kita buktikan bahwa selama 8 presiden sekarang ini, ya, presiden yang kedua lah yang menurut Abang memang serius mengurus ekonomi Bang ya. Ya. Terbukti dengan sudah berhasil swasembada beras. Ya. Apalagi Bang? Contoh lain, fakta lain yang bisa Abang ceritakan bahwa kalau Abang bilang Soeharto itu paling serius mengurus ekonomi. Mengurus ekonomi kan dengan suatu program yang jelas berkelanjutan, ya, sehingga bisa dimonitor mana kekurangannya mana. Tentu saja bukan berarti Soeharto tidak ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Ya. Tapi kekurangannya dengan kelebihannya lebih banyak kelebihannya. Ya, misalnya juga memilih menterinya juga orang-orang yang capable Bang ya. Iya betul. Ya, jadi tadi menarik Bang bahwa Pak Harto itu pada tahun ketiga setelah beliau jadi presiden sudah membuat suatu perencanaan yang bagus, yaitu replika Bang ya. Replika. Nah, sementara kalau kita lihat yang presiden yang berikutnya ini belum jelas Bang ya. Oke, sekarang harapan Abang nih sebagai ekonom senior melihat situasi seperti ini dan melihat bagaimana kapasitas dari pemerintah yang sekarang ini, kira-kira apa masukan dari Abang? Ya, kalau boleh Prabowo segeralah mensyukuri nikmat Allah yang banyak sekali kepada bangsa Indonesia ini. Dengan? Yang terakhir tahun September tahun lalu, Indonesia dianugerahi
7,3 miliar barrel oil yang disimpan di ranah di perut bumi Nanggro Aceh Darussalam. 7,3 miliar barrel itu kalau dinilai uangnya, dolarnya, itu 7,3 miliar dolar. Nah, dengan uang segitu, Indonesia bisa mengerjakan macam-macam, antara lain bisa memperbaiki taraf hidup. Ya, udah jelas. Sekarang ini Indonesia menghadapi dua ancaman. Satu ancaman krisis pangan, dan yang satu lagi krisis energi. Krisis pangan, Indonesia tidak pernah mendaya gunakan petani-petaninya sekarang ini untuk disuruh menanam secara rutin agar supaya bisa memperkuat ketahanan ekonomi melalui ketahanan produksi beras. Ya, karena pupuknya mahal ya. Ini nggak pernah diurus. Itu bisa diurus secara ekonomi. Soeharto juga bukan orang pintar sekali, tapi beliau itu mau belajar daya orang-orang yang lebih pintar. Soeharto memanfaatkan tenaga profesor Insinyur Sudarsono Hadi Saputro, Guru Besar Pertanian UGM. Kemudian dari PB juga banyak Insinyur Ahmad Afandi. Jadi semua tenaga-tenaga potensial bangsa Indonesia dikerahkan oleh Soeharto untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara. Jadi pemilihannya itu bukan berdasarkan karena dulu pernah temannya dia atau saudara ini. Sebetulnya SBY juga pernah begitu. SBY waktu jadi presiden, ada salah satu menteri pertanian itu yang diangkat dari mantan promotornya waktu mengambil gelar doktor di BPD. Jadi setelah itu apakah dia punya prestasi yang bagus nanti untuk pertanyaan? Nah juga ini biasa aja, tapi dia kebobolannya di bidang ekonomi perbankan, Bank Senturi ya. Senturi, ya memang itu menjadi. Tapi di bidang pertumbuhan ekonomi 7% itu bisa dicapai, rata-rata 7% selama SBY berkuasa itu bisa dicapai. Sekarang ini 5% aja berat, dan itu juga sudah dicapai oleh SBY di akhir pemerintahannya SBY. Jadi Jokowi itu presiden yang nggak berbuat apa-apa, cuma merusak saja. Iya, yang pasti memang hutangnya makin banyak, ya. Hutangnya makin banyak sehingga beban kita makin. Berapa lama nggak? Gimana dengan bahwa Jokowi itu sebagai sering mengerjakan membangun infrastruktur, apakah itu menjamin? Infrastruktur yang dimaksud Jokowi infrastruktur itu bikin jalan tol. Itu infrastruktur yang berbayar. Bukan itu yang lebih penting. Yang lebih penting adalah infrastruktur pertanian. Bagaimana irigasi bikin dam supaya orang-orang desa itu kembali ke desa membangun desanya. Dengan demikian pengangguran tidak bertambah terus di kota-kota. Dengan demikian produksi gula bisa meningkat. Karena itu tidak mengherankan 14 tahun Soeharto berkuasa, Soeharto bisa mendapatkan penghargaan sebagai negara. Pidato di PBB segala ya, bilang PBB ya. Itu penghargaan dari Indonesia International Rice Research Institute. Itu sebuah lembaga PBB yang memberikan penghargaan kepada hasil pertanian. Oke. Jadi dari obrolan kita pada hari ini dengan Bang Hadirin, kita bisa menilai sendiri dan melihat fakta sendiri bahwa betul negara kita pernah dihargai oleh PBB dan dinilai swasembada beras. Sebenarnya sekarang ini semakin lama bukan kita semakin swasembada, tapi semakin banyak impor beras. Dan bahaya sekarang, maka saya tadi mengatakan itu krisis pangan. Karena kita nggak punya devisa yang cukup untuk mengimpor kan membayar. Sekarang kita APBN kita defisit, nggak punya foreign exchange devisa yang cukup untuk mengimpor minyak dan mengimpor beras. Dua ancaman krisis energi, kita harus mengimpor minyak mentah untuk menggerakkan ekonomi kita, karena ekonomi kita ini menggunakan bensin, aftur dan gas untuk menggerakkan ekonomi sehari-hari. Betul. Jadi intinya adalah kita nanti akan ngobrol lagi dalam waktu untuk membahas tentang terkait dengan tadi ya, Pak Mahfud sampaikan terkait dengan masalah energi yang perlu kita perhatikan juga. Energi dan pangan. Baik, terima kasih Bang Hasil atas segala waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.